Assalamualaikum semuanya, sahabat pecinta anggrek. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan selalu dalam lindungannya. Hari ini Selama ingin berbagi tentang cara melarutkan pupuk. Bagi yang udah nonton videoku sebelumnya pasti udah tahu aku menggunakan 3 jenis pupuk. Ya, di antara 3 jenis pupuk ini nanti akan aku larutkan menjadi satu. Di sini ada magnesium sulfat atau sering disebut garam Inggris, dan juga kalsium nitrat, dan juga pupuk NPK Grow. Dan TDS meter ini adalah hal yang wajib dalam setiap aku pemupukan. Di sini untuk pemupukan juga aku akan menggunakan air AC ya. Kenapa aku menggunakan air AC nanti akan ketahuan di depan. Untuk itu nonton terus video ini sampai selesai agar tidak ketinggalan bagaimana cara aku meracik pupuk. Selama semua anggrek di tempatku aku menggunakan pupuk ini, baik itu untuk yang kecil, yang dewasa, atau bahkan berbunga. Aku tidak pernah menggunakan pupuk khusus untuk pembungaan. Jadi semua anggrek di tempatku menggunakan ketiga jenis pupuk ini yang dilarutkan menjadi satu. Mungkin kalian udah lihat kemarin bungaku ada yang anggrekku ada yang berbunga lebat. Tetap pupuknya ini. Ini adalah air AC yang aku tampung. Bisa dilihat ya, di dalamnya itu semacam apa ya, laba-laba ya. Sebenarnya bukan laba-laba sih, lebih ke endapan air AC. Itu aku tampung kurang lebih, pokoknya setiap di penampungan di tempat tadahannya udah penuh aku tuangin ke situ. Nah, ini adalah air keran atau air yang biasa kita pakai di rumah, air bersih ya. Kita tidak menggunakan air tanah di sini. Ini adalah ember untuk pemupukan. Aku tuangin dulu ke ember biar pemupukan gampang. Itu air AC memang seperti ini dia ya. Dia akan sedikit berbusa, tapi sejauh ini itu tidak apa-apa karena aku menggunakan air AC ini sudah kurang lebih 2 tahun dan itu cocok untuk anggrekku. Cukup bening, airnya cukup bersih. Ini adalah air keran. Kenapa aku tampung air keran ini lebih ke untuk perbandingan larutan yang ada di air keran dan juga di air AC yang aku tampung. Kita cuma butuh sedikit aja ya untuk mengetahui larutan yang terdapat dalam air. Ini kedua air ini bisa dilihat warna beningnya sama, bahkan di dalamnya tidak ada larutan apa-apa, tetapi begitu dicek dengan TDS meter, ini terlihat ya angka nolnya. Ini, nah, air keran di tempatku, zat terlarut di dalamnya itu ada 194 ppm. Pupuk yang biasa aku gunakan adalah 300 ppm atau 300 lebih sedikit. Apabila aku menggunakan air keran di tempatku, otomatis aku hanya bisa mencampur 100 ppm pupuk. Karena hampir 200 sudah ada zat terlarut di dalamnya yang aku tidak tahu kandungannya apa aja. Cukup tinggi sehingga pupuk yang masuk di dalam larutan itu sangat sedikit. Karena itulah aku tidak menggunakan air keran atau air pump yang ada di tempatku untuk melarutkan pupuk. Sekarang kita lihat air AC, berapa zat terlarut di dalamnya. Bisa dilihat ya, zat terlarut di dalamnya adalah 27 ppm. Itu hampir menyerupai air murni, karena air murni itu biasanya di bawah
ppm. Inilah alasan kenapa aku menggunakan air tampungan AC, karena zat terlarutnya itu sangat sedikit sehingga aku bisa menambahkan banyak zat pupuk yang dibutuhkan oleh anggrekku. Sekilas tidak ada perbedaan antara warna airnya, kejernihannya, tetapi zat terlarut di dalamnya itu sangat berbeda. Ini bisa dilihat. Sekarang saatnya melarutkan pupuk. Karena yang aku butuhkan 300, tadi sudah ada 27, berarti hitunglah tadi 30. Berarti sekarang aku akan melarutkan magnesium sulfat atau garam Inggris. Karena untuk garam Inggris di antara 3 pupuk itu, garam Inggris lah yang larutannya paling sedikit aku pakai. Biasanya sekitar 30 atau 40, bahkan tidak pernah lebih dari 50 untuk garam Inggris. Ini aku ambil sekitar 1 sendok kecil ya. 1 sendok kecil, itu sendok bekas bayi ya. Ini kita larutkan semuanya. Terlihat ya kalau memang isinya sedikit. Itu untuk air yang 1 ember besar. Ember ini cukup besar ya. Kita larutkan perlahan sampai semua larutan garam Inggrisnya itu terlarut di dalam air. Terus kita bisa cek lagi dengan TDS meter sudah ada berapa zat terlarut. Oh ya, aku lupa melarutkan pupuk yang lain, karena pupuk yang lain berupa granul atau bulatan, jadi dia harus dilarutkan dulu sebelum aku campur dengan yang lain. Ini untuk NPK aku pakai kurang lebih 2 sendok teh ya. 1 2. Ini untuk kalsium nitrat aku nggak pakai takaran, yang asal aja. Kalau aku lihat sih sepertinya ini sudah kebanyakan ya. Biasanya butiran yang aku larutkan tidak sebanyak itu, tapi nggak apa-apa karena nanti kan tidak semua airnya kita pakai atau kita tuangkan ke dalam ember merah. Kita cek lagi masih 58, berarti tadi kita 30, 58 belum ke 60 ya, padahal sudah ada 30 berarti tadi 27 ke 58, kurang lebih 30. Kita tambahin sedikit lagi biar lebih ke 30. Masih tetap sama, berarti larutan tadi sudah benar-benar terlarut. Walaupun sudah diaduk lagi, dia tetap tidak akan menambah jumlah ppm-nya. Sekarang kita lihat lagi berapa hasil ppm-nya. Itu karena airnya masih mutar ya, masih berputar, jadi dia kurang akurat. Tunggu airnya sampai tenang dulu, baru kemudian kita celupkan lagi. Bisa dilihat 63. Oke, sudah cukup untuk garam Inggris. Kalaupun nanti kita harus menambahkan air, kisaran dia masih tetap di 25-30 ppm untuk keseluruhannya. Ini yang aku tambahin adalah kalsium nitrat ya. Bisa dilihat itu butirannya belum larut semua. Kita aduk dulu. Setelah kita aduk, baru kemudian airnya kita tuangkan ke dalam ember merah. Berarti kisaran aku memakai 40 atau 60 ya. 40 atau 60 karena memang dia dosisnya lebih banyak daripada garam Inggris tadi. Tapi tidak ada takaran baku untuk ini, mau dipakai sampai dia 100 pun tidak masalah. Berarti kalau 100 tadi 60 berarti sekitar 160 ya.
tidak apa-apa juga untuk itu. Ini bisa dilihat 143, sedangkan tadi 60. Berarti cukup ya, walaupun lebih dari yang aku planning sebelumnya sekitar 40 atau 50, tapi nggak masalah, lebih sedikit. Sekarang kita ke pupuk NPK. Ini pupuk NPK Grow. Dilarutkan sampai benar-benar larut, baru kemudian dituangkan. Berarti tadi 154, hitunganlah 150, berarti untuk pupuk NPK kita bisa menambahkan 150. Akhirnya kita dapat sekitar 300 atau lebih sedikit. Bisa dilihat di sini kalau untuk pupuknya, berarti di ketiga jenis pupuk ini sudah mengandung semua unsur makro dan mikro yang dibutuhkan oleh anggrek, termasuk NPK, natrium, kaliumnya itu sudah ada semua di situ. Walaupun tidak K-nya ya, K-nya tidak banyak. Untuk pembungaan juga pupuk ini bisa, buktinya anggrek di tempatku kemarin, untuk yang udah ngeliat video anggrek Vanda, tetap pemupukannya seperti ini. Terus video pertama aku tentang Cattleya, bahkan di 2 bab baru kemarin sempat berbunga, walaupun yang satu bunganya cacat tapi masih berbunga walaupun aku tidak menggunakan pupuk pembungaan. Ini tadi jatuh ya, akhirnya kemasukan air itu 346, 348, berarti sangat tinggi, lebih dari yang biasa aku pakai di 300. Untuk itu akan aku tambahin air 2 atau 3 gayung sampai mencapai 300 ppm yang biasa aku pakai. ppm itu adalah zat yang terlarut di dalam air ya. Karena aku ini juga resep dari teras anggrek, dan menurut aku penjelasan dari teras anggrek itu cukup bisa aku terima, karena memang anggrek tidak butuh pupuk. Kebutuhan anggrek akan agroklimat itu lebih penting dibandingkan dengan pupuk. Itu untuk anggrek hanyalah sekedar pelengkapnya saja atau penyempurnanya, sehingga untuk pemupukan aku lebih yakin atau lebih percaya dengan dosis yang kecil. Sebelumnya aku juga sempat pakai pupuk yang lain, bahkan sempat kulit pisang aku rebus. Itu begitu aku siram ke anggrek, sebulan baik, setelah itu langsung membusuk, langsung kuning. Setelah aku tes, ternyata memang dia, begitu aku pakai TDS meter, ternyata itu larutannya ribuan, sehingga kena di anggrek akan membuat anggrek gosong. Ini berhubung tadi pupuknya agak keruh, sehingga tadi aku saring. Ini alat penyemprotan yang aku pakai. Biasanya aku pakai pompa manual, itu adalah pompa yang kedua di tempatku rusak, sehingga aku tidak beli yang ketiga karena sangat cepat rusak, 3 bulan pemakaian rusak. Ini adalah yang elektrik, ini dicas pakai casan HP ya. Sudah dilihat tadi talinya, penyemprotannya seperti ini. Aku menyemprotnya rata ke bagian batang dan juga daun, tetapi aku lebih fokus ke media dan akarnya. Pemupukan ini aku lakukan kalau untuk anggrek dendro atau anggrek yang di pot atau anggrek Vanda itu seminggu sekali. Beda dengan pemupukan pada anggrek bulan. Kalau pada anggrek bulan tergantung medianya kering. Kalau pada anggrek ini enggak. Setiap minggu aku akan lakukan pemupukan. Seperti itu cara penyiramannya, merata dari daun hanya sekedarnya saja, tapi lebih ke akar dan media. Bisa dilihat cara pemupukannya, dan ini dia tidak perlu dipencet-pencet di pompa, tinggal di arahkan aja ke anggrek ya. Aku rasa cukup sekian dulu untuk video
peracikan pupuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang satu hobi. Apabila video ini dirasa bermanfaat, tolong dibagikan atau di-share, dan untuk yang menonton jangan lupa tinggalkan jejak. Akhir kata aku ucapkan wassalam, salam satu hobi dari Seramo Anggrek. Bye bye.